Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang telah memfasilitasi saya untuk hadir di tempat ini dan mempersilahkan untuk memberikan sesuatu kepada ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati para ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim Kelurahan Genteng yang alhamdulillah sudah dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi bukti tentang kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan dapat memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kepada pimpinan Majelis Baitul Jannah, alhamdulillah setiap tahun minimal 2 kali mengadakan acara seperti ini, dan sepertinya tahun ini agak lebih banyak jamaahnya ini. Apa jamaahnya yang banyak, apa tempatnya yang makin kecil? Alhamdulillah, makin padat ini. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa ibu-ibu semua semakin giat dalam melaksanakan pengajian di wilayah kita. Saya sebagai pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Noh, yang selalu membimbing ibu-ibu semua, yang insya Allah ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, yang insya Allah juga dapat membimbing para generasi muda untuk menjadi generasi yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kepada para pimpinan Majelis Taklim, baik dari Baitul Jannah, Baitul Sakinah, Al-Barakah, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Amin. Para ibu-ibu semua, saya di sini cuma memberitahukan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa saya ini menjabat RT alhamdulillah udah 2 periode. Periode pertama mungkin saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon dimaafkan atas kekurangan saya semua. Dan insya Allah di periode kedua ini saya akan membuat hal-hal yang lebih baik. Untuk itu saya butuh kritikan ibu-ibu, butuh teguran ibu-ibu, butuh juga arahan dan informasi dari ibu-ibu dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Tanpa dukungan ibu-ibu, tanpa teguran ibu-ibu, sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saya mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan amanah yang lebih baik, dapat memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk wilayah
kita khususnya di RT 02. Dan juga tadi saya lihat ini suatu bukti Bu ya, antara generasi muda dan generasi ibu-ibu ini berkolaborasinya luar biasa. Antara Qasidah Al-Barkah, Hadroh Al-Zain bisa berkolaborasi secara sinergi dengan baik, sampai saya dan Ustadz No manggut-manggut aja di dalam itu, saking nikmatnya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya antara generasi muda dan generasi ibu-ibu akan menjadi yang lebih baik. Kalau bilang emak-emak ntar ada baju yang masih muda Ibu. Sekali lagi saya juga nggak bisa, bukan sebagai penceramah atau pemberi apa ya, cuma saya karena sebagai kepengurusan wilayah nggak bosan-bosan saya menginformasikan bahwa di wilayah kita, bukan di wilayah kita aja, bahkan sekota Bogor itu banyak bantuan-bantuan. Pemerintah alhamdulillah sudah banyak memberikan bantuan kepada warganya walaupun belum merata 100%. Bagi ibu-ibu yang memang ada kekurangan, kok saya belum dapat bantuan ini, kok saya belum dapat bantuan itu, karena di dalam sistem kepemerintahan itu, makanya untuk ibu-ibu yang belum merasa dapat ini saya memberitahukan ya, bahwa sistem program itu ada struktur namanya desil. Desil itu program pemerintah antara desil 1 sampai 10. Kalau kita berada di desil 1 sampai 5, insya Allah itu bantuan itu pasti dapat. Tapi untuk desil 5 ke atas itu dianggap keluarga yang sudah mampu dan mapan. Kenapa saya kok nggak mampu, tapi kok desil saya desil 6, desil 7, mungkin pada waktu pendataan itu ada, bisa dari ibu kesalahannya, bisa juga dari pencatatannya. Misalkan kalau di kartu keluarga kita tuh ada yang PNS, ada yang karyawan, ada pengusaha, itu biasanya masuk di desil 5 ke atas. Tapi kalau misalkan ada di bawah desil 5 ke bawah, 1 sampai 5, insya Allah itu ada. Salah satunya buruh harian lepas, janda, yatim, pensiunan enggak, kan udah PNS. Karena kalau pensiunan itu udah dijamin pemerintah, jadi itu otomatis bantuan itu buat PNS sudah otomatis. Tapi ibu-ibu yang bukan PNS itu dapatnya berupa bansos, PKA, RPLH, KIS, BPJS, itu kan semua bantuan loh. Jangan dapat BPJS, dapat RPLH, nggak dapat bansos. Paribasa saya nggak pernah dapat. Padahal tanpa disadari penggunaan BPJS itu bantuan. Kadang-kadang dapat RPLH, nggak dapat wesel. Kok saya nggak dapat? Nah itulah yang dimaksud keadilan dan pemerataan itu, nggak semuanya harus dapat. Karena kalau pemerintah yang adil, kalau adilnya versi manusia, nggak akan ada yang sempurna. Keadilan itu hanya milik Allah. Jadi kalau misalnya ada yang ini dapat, ini enggak, ya itulah dinamika hidup bermasyarakat itu. Jadi kalau misalkan memang ada ibu-ibu yang ingin mengajukan RPLH pun, nanti dibuka lagi antara Februari dan Maret. Jadi ibu bisa mengajukan lagi. Banyak ibu-ibu juga mempertanyakan, kok saya udah setahun nggak keluar-keluar, kok saya ngajukan kok nggak bisa. Nah ini perlu saya informasikan bahwa pengajuan RPLH itu dari semenjak diajukan
paling cepat itu setahun atau 2 tahun baru ada pendataannya. Dari pengajuan tuh ya. Nah nanti setelah itu, kalaupun nanti masuk periode tahun pertama itu dilihat alasannya. Makanya ibu kalau mau mengajukan RTLH itu pertama dilihat dulu alasannya bu. Banyak di sini juga sertifikatnya atas nama si A, pemiliknya si B, mengajukan nggak akan bisa, kecuali dirubah dulu, ada prosesnya, atau suratnya masih letter C atau jual beli tapi bukan nama pemilik, itu juga harus diperbaiki dulu. Bukan berarti nggak bisa, bisa, cuma harus diproses. Dan prosesnya juga ada yang udah setahun, ada yang udah 2 tahun, bahkan ada yang udah 2 tahun begitu diproses nggak bisa. Karena apa? Alasannya nggak sesuai, atau keadaan rumahnya mungkin sudah lebih baik atau gimana gitu. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi itu aja kalau pengumuman untuk sebelahnya. Mudah-mudahan kegiatan para ibu-ibu majelis taklim di wilayah Kelurahan Genteng khususnya RT 02 mudah-mudahan lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Dan tak lupa juga saya sekali lagi banyak-banyak terima kasih pada Hadroh Alsin yang selalu tampil di setiap kegiatan. Juga ibu-ibu Qosidah Al-Barkah yang semakin hari semakin baik. Juga ibu-ibu majelis taklim di Baitus Sakinah, Baitul Jannati, Al-Barkah itu semakin solid. Ya contoh seperti sekarang ini, bukan semakin sedikit semakin padat ini rumah, sampai saya mau lewat juga susah. Mudah-mudahan para pimpinan majelis taklim ini diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Untuk itu dari saya nggak panjang lebar, karena ada yang lebih baik lagi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan masalah Isra Mi'raj ini, yaitu Ustadz Muhammad Noh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi